Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ikramullah dengan NIM 2023-11-179 akan mempresentasikan tugas kreasi praktikum mikrocontroller yang dimana saya membuat tugas kreasinya yaitu sistem pintu palang parkir otomatis dengan menggunakan Arduino, servo motor, push button, dan LCD I2C. Baiklah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan program dari rangkaian tugas kreasi modul 3 ini. Baik, di sini kita di sini dibuat include servo.h, include wire.h, dan include liquid crystal I2C.h. Di sini digunakan untuk mengontrol motor servo, sedangkan yang ini digunakan untuk menghubungkan dengan data I2C, sedangkan include liquid crystal untuk mengontrol LCD 16x2. Kemudian di sini kita menginisialisasi LCD yang dimana di sini dibuat liquid crystal I2C LCD 0x27, 16 dan 2. Ini maksudnya kita membuat LCD dengan alamat 0x27 dengan ukuran 16 dikali 2, yang dimana 16 adalah kolom dan 2 adalah baris. Kemudian di sini dibuat servo palang. Servo palang ini untuk membuat servo dengan nama palang. Kemudian masuk ke cons INT tombol 2 dan servo pin sama dengan 9. Di sini digunakan untuk membuat deklarasi pin 2 sebagai input push button dan pin digital 9 sebagai sinyal kontrol servo, dan jumlah kendaraan variabel penghitung jumlah kendaraan yang masuk. Kemudian di sini dibuat variabel untuk di bounce tombol. Di bounce ini untuk menghindari pembacaan tombol ganda. Misalnya karena ada gangguan atau getaran pada push buttonnya. Di sini dibuat di bounce sama dengan 50 untuk memberi jeda 50 milidetik agar tombol stabil dan dianggap masukan yang jelas. Kemudian masuk ke bagian pengaturan waktu untuk servo continuous. Di sini dibuat cons INT waktu buka 500 dan cons INT waktu tutup 600. Di sini dikarenakan saya menggunakan servo continuous, jadi tidak menggunakan pengaturan sudut, tetapi menggunakan durasi rotasi, yang dimana di sini durasinya yaitu waktu bukanya 0,5 detik, sedangkan waktu tutup 0,6 detik. Selanjutnya masuk ke bagian void setup, yaitu bagian pada program yang hanya dijalankan sekali saat program dijalankan. Masuk ke bagian pin mode tombol input pull up. Di sini mengatur tombol push button dengan internal pull up, yaitu menggunakan resistor internal pull up.
yang dimana ini membuat tombol terhubung ke ground saat ditekan. Lalu buat serial begin 9600 untuk menghubungkan komunikasi serial monitor untuk debugging. Kemudian inisialisasi LCD. Di sini digunakan untuk menampilkan teks sistem parkir dan kendaraan 0 saat sistem dijalankan. Kemudian masuk ke bagian inisialisasi servo pada posisi stop, yang dimana di sini servo diatur ke posisi 90 atau netral, yang dimana saat posisi 90 servo berada pada kondisi stop. Kemudian membuat jeda 500 atau 0,5 detik. Kemudian masuk ke void loop atau bagian looping. Di sini masuk ke INT reading digital read tombol untuk membaca status tombol. Kemudian masuk ke bagian cek perubahan status tombol. Misal di sini pada if reading tidak sama dengan last reading, atau jika tombol berubah status, di sini memulai waktu untuk memastikan agar perubahannya stabil. Nah, apabila sudah stabil, selama waktu di bounce di sini dibuat jika tombol sudah ditekan, maka jalankan proses buka tutup palang. Nah, di sini apabila tombol ditekan, maka pada serial monitor ditampilkan tulisan tombol ditekan dan menambahkan jumlah kendaraan bertambah 1. Lalu di sini pada LCD tampilkan info palang membuka, yang dimana terlihat apabila tombol ditekan maka akan ditampilkan tulisan palang membuka dan silakan masuk pada LCD, dan palang terbuka dengan servo yang terbuka searah jarum jam. Di sini diberi jeda delay 3000 atau 0,3 detik agar kendaraan bisa lewat lalu tertutup kembali, yang dimana apabila tertutup maka akan ditampilkan tulisan pada LCD palang menutup. Lalu palang menutup berlawanan dengan arah jarum jam dan menampilkan update tampilan pada LCD. Lanjut masuk ke bagian fungsi gerak servo di sini. Di sini apabila nilai kurang dari 90 maka putar searah jarum jam, yang dimana apabila nilai makin kecil maka makin cepat, dan apabila sampai pada nilai 90 maka itu artinya berhenti. Apabila nilai lebih dari 90 maka putar berlawanan arah jarum jam, atau artinya menutup palang, yang mana di sini bisa dilihat pada void tutup palang nilai lebih dari 90. Lalu masuk ke bagian fungsi LCD. Di sini untuk menampilkan kembali tampilan utama setelah proses sistem selesai dengan jumlah kendaraan yang sudah diperbarui, seperti tulisan sistem parkir dan jumlah kendaraan yang ditampilkan yang sudah diupdate. Baiklah, selanjutnya di sini adalah simulasi dari sistem rangkaian, yang dimana bisa terlihat di sini
rangkaian menggunakan beberapa kabel jumper, satu papan breadboard, satu Arduino Uno, satu buah push button, satu buah resistor yang dihubungkan ke ground, lalu ada satu motor servo, dan ada satu buah LCD 16x2, yang dimana pada LCD untuk pin ground di sini dihubungkan ke sisi negatif pada papan breadboard, sedangkan untuk VCC dihubungkan ke sisi positif pada papan breadboard. Selanjutnya untuk pin SDA ini dihubungkan ke pin analog input pada Arduino, yaitu A4. Kemudian untuk pin SCL dihubungkan ke pin analog input A5 pada Arduino Uno. Kemudian untuk bagian servo, di sini di bagian ground dihubungkan ke sisi negatif pada papan breadboard. Kemudian untuk bagian VCC atau bagian merah di sini dihubungkan ke sisi positif pada papan breadboard. Dan untuk bagian PWM dihubungkan ke pin digital PWM D9. Kemudian untuk sisi positif diambil dengan jumper pada Arduino 5 pin 5V, sedangkan untuk bagian ground diambil menggunakan jumper ke pin ground pada bagian power. Selain itu pada push button pin satunya ini dihubungkan dengan resistor, yang dimana di resistor di jumper menuju sisi negatif agar saat ditekan dia kondisi low. Lalu selanjutnya untuk kaki yang kedua di sini di jumper menuju sisi positif pada papan breadboard. Lalu kaki yang ketiga di sini di jumper menuju pin D2 pada Arduino Uno. Baiklah, itu penjelasan pin. Berikutnya akan dijelaskan simulasi dari rangkaian dan bagaimana rangkaian bekerja. Baiklah, di sini bisa terlihat tampilan rangkaiannya dan juga tampilan dari LCD-nya. Di sini dalam keadaan awal terlihat tulisan sistem parkir kendaraan 1. Dan apabila push button ditekan, maka bisa terlihat servonya akan bergerak sesuai dengan sesuai dengan durasi yang kita berikan, yaitu untuk membuka 0,5 detik dan untuk menutup 0,6 detik. Sedangkan di sini diberi waktu tunggu agar kendaraan lewat, yaitu selama 3 detik. Selain itu di sini apabila push button ditekan, maka akan terlihat tampilan seperti berikut. Palang membuka silakan masuk dan palang menutup. Selain itu, tampilan juga diperbarui tiap kali push button ditekan, yang mana sebelumnya bisa terlihat 4 dan sekarang menjadi 5. Dan sekarang 5.
diupdate menjadi 6. Ini bisa juga diaplikasikan seperti pada wiper mobil ataupun diaplikasikan pada pintu palang otomatis menggunakan sensor seperti pada pintu mall otomatis menggunakan sensor ultrasonik. Baiklah, itulah presentasi tugas kreasi modul 3 dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.